kepada Allah. Satu, beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik. Bu, ngomong cinta pada Allah tetapi kalau masih kedukun, percaya sama jimat-jimat, masih melakukan kesyirikan, maka tidak ada nilainya imannya itu. Yang kedua, jadi yang pertama tadi beribadah kepada Allah, mentauhidkannya, tidak syirik. Yang kedua, mensyukuri nikmat karena Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang betul-betul cinta pada Allah itu, Bu, banyak syukurnya dia. Enggak pernah berkeluh kesah. Anda kan sampai keperucut berkeluh kesah, segera dia istighfar. Kenapa, Bu? Itu yang membuat lega kita. Ya sudah, qadarullah begitu kok. Kenapa? Nih Bu, perhatikan. Mengimani takdir itu lebih utama daripada 1000 amal kebaikan. Maksudnya apa? Mengimani takdir itu lebih dasar daripada 1000 amalan. Kenapa? 1000 amalan yang kita lakukan bisa menjadi rusak hancur ketika kita menolak ketentuan takdir Allah. Menolak ketentuan takdir Allah itu menyalahkan Allah. Aku ini kurang apa? Aku udah sholat, udah zikir, udah sedekah, masih diberi susah. Nah, padahal yang namanya takdir, diingatkan, baik dan buruk semuanya adalah ketentuan dari Allah. Sebetulnya baik dan buruk itu dalam pandangan manusia, dalam pandangan Allah nggak ada yang nggak baik. Kenapa? Boleh jadi menurut kita buruk, tapi setidaknya baik menurut Allah. Ya, menurut kita buruk, tapi setidaknya baik menurut Allah. Menurut kita baik, belum tentu baik menurut Allah. Makanya orang beriman itu boleh sudah nikmat aja. Wong kita ini bisa duduk ini bukan karena sehat. Ibu ngerti nggak? Korun itu sombongnya karena apa? Enggak. Nah ini kelirunya kita dalam menjelaskan itu sama memahaminya. Jadi korun itu sombongnya bukan karena kaya. Sebab kalau sombong karena kaya itu berarti kita nggak boleh kaya dong. Padahal kita semestinya harus kaya. Biar bisa sedekah, bisa haji, bisa umroh, bisa membantu fakir miskin kaum duafa, bisa akekah, menikahkan anak dan seterusnya kan? Itu semua kan butuh dana. Dalam arti kata kaya yang benar dari pemahaman kaya. Jadi kalau korun itu sombong karena kaya, waduh berarti kita nggak boleh kaya kesannya. Oh, Masya Allah. Iya, Masya. Terima kasih Bu. Jazakumullah barakallahu fikum. Baik sekali Bu putrinya. Bu Fitri mau tahu dia. Bu, saya ulangi. Jadi Bu, korun sombongnya kenapa? Kalau Ibu jawab karena kaya, ini keliru pemahaman ini. Adik kesannya nggak boleh kaya dong kalau gitu. Padahal kita nggak. Korun itu sombongnya bukan karena kayanya, karena dia mengatakan ini karena jeripayahku. Bukan karena kayanya. Kan dia dengan mengatakan ini karena jeripayahku berarti meniadakan peran Allah kan? Itu yang disebut sombong. Nah, selama ini kita memahami karena kaya dia jadi sombong. Jadi orang jangan kaya-kaya nanti kamu bisa sombong seperti korun. Enggak. Kalau dia karena bersyukur, alhamdulillah seperti Nabi Sulaiman mengajarkan, hadza min fadli rabbi. Ini merupakan nikmat dari Allah, ditambah-tambah berkahnya. Amin gitu dong. Ya. Jadi keliru banget itu pemahaman ungkapan ya sombong karena kaya. Enggak. Sombong karena dia menganggap ini karena jeripayahku. Enggak, jangan bawa Allah kesannya gitu. Kurang ajar dia. Nah, adapun Fir'aun sombong karena dia mengatakan aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Ya. Sombongnya Namrud sama, mengaku sebagai Tuhan. Sombongnya Haman yang punya bala tentara yang tidak terkalahkan itu, dia bahwa tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatan kami. Itu kan mestinya la haula wala quwwata. Jadi nampaknya sepele, tetapi itu pengaruh Bu. Jadi kuat tuh boleh, hebat tuh boleh, tapi jangan lupa kepada Allah. Ini pemberian Allah. Jadi bukan karena jadi pejabatnya. Enggak, saya nggak mau jadi pejabat, nanti saya sombong. Loh, kalau kamu dengan menjabat itu bisa menerapkan syariat Islam, karena memang kita butuh power Bu. Coba 100 ulama ngomong ini nggak didengerin Bu. Gubernur cuma tanda tangan sah itu Bu. Bupati sah itu, ya kan? Nah, jadi ada ungkapan-ungkapan yang perlu diluruskan. Contohnya tadi itu, ya. Jadi bukan karena kayanya, tapi karena sombongnya, karena ucapan, ya. Baik. Jadi beribadah kepada Allah, mentauhidkannya, tidak syirik. Yang kedua, yaitu mensyukuri nikmat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Bersungguh-sungguh
ya bersungguh-sungguh semangat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Harus serius, Bu. Karena perintah Allah itu kalau nggak serius nggak bisa kita jalankan, Bu. Contohnya, Ibu serius ya mau haji, Bu Fitri serius mau haji, nggak apa-apa jual Innova nggak masalah. Ya, karena dengan itu apa? Sudah menunaikan rukun. Ya, loh, kalau nggak begitu nanti dunia menarik-narik kita. Ya, kan yang nggak boleh terlalu mencintai dunia. Misal, kan begitu. Ya. Ternyata dunia itu, Bu, kadang-kadang kalau sebelum kita miliki, wah bayangannya begini-begini. Contohnya belum punya mobil motor. Wah nanti akan begini. Sebenarnya biasa-biasa saja, bukan mengecilkan loh ya. Nggak seperti yang kita bayangkan sebelum kita punya, ya kan? Kalau punya rumah, punya ada kolam renangnya, emang yakin mau tiap hari renang? Enggak juga, Bu. Bersihin aja males. Ya. Jadi kadang-kadang dunia itu kalau kita belum miliki ya begitu, bayangannya terlalu indah dan jauh sekali. Ya, angan-angannya melintasi, ya manalah gitu. Baik. Jadi pastikan kita semangat dalam menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Itu Bu tandanya kita cinta. Cinta itu kan memang ada buktinya. Seperti kemarin saya contohkan seorang suami mengatakan I love you. Sehari ngomong 100 kali tapi tidak pernah ngasih duit istrinya, pret itu Bu. Iyalah. Yang ketiga, yang keempat, bersyukur ketika diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan, bersabar ketika diuji dengan yang tidak menyenangkan. Bersyukur kepada Allah, bersyukur sepanjang masa, syukurilah apa yang ada. Hidup ini adalah anugerah. Masya Allah. Yang kelima? Yang kelima belum ya? Baik. Yang kelima, bukti cinta. Ini mohon maaf Bu, serialnya cukup panjang ini ya. Bukti cinta emang harus sabar untuk ilmu itu. Ya. Dibrukan langsung ya juga enggak. Seperti Ibu saya kasih PR, tolong sebutkan 31 penyakit-penyakit hati jika belum dikerjakan, kan begitu ya. Yang kelima, orang yang betul cinta imannya kepada Allah, yang kelima apa Bu? Nih, hanya mau makan rezeki yang halal, menolak yang haram. Hanya mau makan atau hanya mau yang halal, menolak yang haram. Karena haram itu nggak mesti dimakan kan. Hanya mau yang halal, menolak yang haram. Apakah bentuknya makanan, bentuknya pakaian, bentuknya kendaraan. Hanya mau yang halal, menolak yang haram. Ini prinsip Bu. Bohong dia mengatakan cinta kepada Allah. Ya. Kalau halal mau, haram mau. Ya. Ini menghalalkan segala cara. Bu, contoh halal dan haram itu kita mengambil dua contoh ya. Yang pertama, seorang laki-laki, dia dari safar, pergi jauh, meninggalkan anak istrinya demi mencari nafkah. Tapi nafkah yang dicari bukan yang halal. Rambutnya awut-awutan, acak-acakan wajahnya, pakaiannya, dirinya penuh dengan debu. Sambil menangis-nangis dia berdoa, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Menangis-nangis dia berdoa. Tapi doanya nggak dikabulkan. Kenapa? Karena yang dimakan haram, yang diminum haram, yang dipakai haram. Dia suka melakukan yang diharamkan. Contoh yang kedua mengenai riba, haram dan riba itu adalah ya, karena kalau riba mesti haram. Kalau haram belum tentu riba. Karena ada yang nggak riba ya, tapi haram ya. Bu, contoh yang kaitannya dengan haram dan riba ini yang kedua adalah haji juga. Haji kan termasuk ibadah yang lama loh Bu. Ibadah fisik, ibadah harta, ibadah waktu. Ya. Jadi dia bukan hanya ibadah fisik saja, ibadah waktu juga lama. Ya. Kemudian ibadah hati juga. Karena habis haji itu ada malah terjadi di waktu saya haji di 2017 kemarin apa 2000 yang 2006 ya. Itu beritanya kan sudah selesai haji tinggal pulang. Nggak tahu jamaah dari mana itu, Pak Indonesia apa Indonesia, lupa saya. Itu suami istri cekcok. Ya orang yang di lobi, aduh ngapa ini?
Udah selesai haji malah cek. Kedengar suaranya dari ruang kamar dong. Habis itu tenang, nggak ada suara. Nggak tanya apa, di bawah rame. Suami istri itu ternyata loncat dari lantai 11. Jadi sudah selesai hajinya, tinggal pulang. Karena nggak terjaga hatinya. Jadi naudzubillah min dzalik. Makanya seorang haji ini Bu dipuji sanjung sama jamaah-jamaahnya. Ya Allah, baik banget, khusyuk banget. Tawafnya, sa'inya, wukufnya di Arafah, doanya dan lain sebagainya. Semua jamaah memuji. Ini betul-betul Masya Allah, mabrur banget ini haji orang ini. Orang terkagum, salut. Tapi sebenarnya ketika dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ketika dia bertalbiyah sambil menangis, apa dijawab oleh malaikat Bu ketika dia katakan labbaik Allahumma labbaik sambil menangis? Jawab oleh malaikat apa? La labbaik wa la sya'dik. Enggak, Allah enggak manggil kamu. Kamu datang sendiri. Kan labbaik Allahumma labbaik itu kan, labbaik Allahumma labbaik itu kan, ya Allah aku memenuhi panggilanmu. Tapi dijawab oleh malaikat, la labbaik wala sya'dik. Enggak, Allah enggak manggil kamu, kamu datang sendiri. Dan semua yang kamu lakukan rangkaian ibadah itu enggak ada yang dinilai oleh Allah, semuanya ditolak. Walaupun semua jamaah memandang kamu adalah khusyuk, mabrur dan lain sebagainya. Ya, sayang sekali kan? Kenapa sebabnya? Dia ONH-nya, ongkosnya dengan yang haram dan riba. Ya. Dan saya beberapa kali ngisi manasik itu, pastikan mau berangkat ini. Ya, belum lama ini juga begitu. Jangan ada yang riba seperak pun. Kalau minjem boleh nggak? Yang penting ada yang minjemin aja. Gini. Kalau minjem itu ibu lagi punya utang nih, saya contohkan ada 2, ibu lagi punya utang. Pas mau berangkat haji, ibu nggak boleh berangkat haji diam-diam. Kecuali, mohon maaf, memang pembayarannya 2-3 bulan setelah pulang dari haji. Nah, itu tidak masalah. Karena kalau pas pemberangkatan haji, dia datang. Ibu punya utang sama saya loh. Ya, saya tahu, saya sadar. Tapi ngerti gak situ? Saya ini lagi mau haji, mau ibadah. Tahu diri ngapa sih kamu? Mau nanti ngapa gak sabaran banget? Belum berangkat udah marah-marah gitu. Gimana mau mabrur, Bu? Enggak, kewajiban dia apa? Melunasin utang. Nah, mungkin contohnya Kak Mer pinjam sama Bu Lili. Bu Lili, saya pinjam uangnya ya. Saya mau berangkat haji, ini saya gak enak sama Bu Yus karena saya pinjam sama Bu Yus. Nanti insya Allah saya pulang dari haji, saya lagi jual ini kok. Nah, atau kalau ibu bisa menjualkan, alhamdulillah. Nah, itu boleh. Kenapa jangan sampai kita haji, ada orang yang kita zalimi. Kan zalim kita punya utang sama dia, kok kita diam-diam. Terus nggak boleh dia ini juga. Saya mau pinjamlah sama Bu Ririn. Lagian jika orangnya baik, lagian kalau aku nggak baik dia mesti mengikhlaskan. Itu udah berdosa itu, nggak boleh. Berarti nggak ada niat kita. Nah, orang yang mencinta Allah tuh Bu, garisnya jelas sekali. Furqonnya, pembedanya jelas sekali. Halal mau, haram nehi. Pokoknya kalau yang namanya haram riba nehi. Jangan seperti seorang istri pertama kaget tapi selanjutnya malah dia dukung. Seorang suami datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama tolong Ma. Apa ini? Tas ini kok berat banget Pak? Tolong apa ke dalam? Apa sih? Udah nanti. Setelah dikunci. Dibuka. Ya Allah Pak, astagfirullahaladzim. Ya Allah duit banyak banget. Ini gimana cerita namanya? Dari mana ini Pak? Papa nyolong ya, nyuri ya? Korupsi ya? Mama kan ngerti. Aku tuh kerjaannya apa? Jabatan gue hanya apa? Nah kalau aku nggak pinter-pinter nyolong gini, kalau aku nggak pinter-pinter korupsi gini, ya nggak mungkin lah aku bisa banyak uang segini. Astagfirullah. Jadi papa nyolongnya gitu.
Ya udah Pak, tapi hati-hati ya Pak, besok lagi jangan sampai ketahuan. Tak dukung deh. Ih, setan banget ini, Bu. Mau atau? Nah, sebilang minta nih. Padahal wanita soleh zaman dulu apa katakan? Dia katakan kepada suaminya. Wanita soleh zaman dulu, Bu, kalau suaminya bepergian cari nafkah, cari rezeki, itu dia antarkan suaminya sampai pintu depan rumah atau halaman rumah. Wanita soleh zaman dulu. Ya. Sabar, belum selesai ceritanya, belum selesai. Nah, yang menarik gimana? Ini yang dikatakan istri soleh zaman dulu. Wahai sayangku suamiku, ingat Allah. Wahai sayangku, wahai suamiku, ingat Allah. Perhatikan ibadahmu. Cari nafkah rezeki yang baik dan halal. Cari nafkah rezeki yang baik dan halal. Aku dan anak-anak rela tahan lapar daripada aku dan anak-anak rela tahan lapar daripada kau pulang membawa rezeki yang haram, dan aku selalu menanti kehadiranmu say. Istri solihah zaman dulu. Zaman sekarang gimana? Mau berangkat ya? Ya, hati-hati. Assalamualaikum, salam. Buat duit yang banyak. Astagfirullahaladzim. Ada yang begitu. Contohnya ada saya kasih ceritain gini. Yang penting jangan kalau istri kerja, yang penting jangan lupa kasih ustadznya aja. Ya selama, artinya selama kerjanya tidak menjadikan dia lupa diri sebagai istri. Dia seorang manajer misalkan, itu kan di kantor, dan dia bisa menjaga batas-batas ketentuan ya syar'inya. Ketika di rumah ya dia sebagai istri. Dan assalamualaikum, salam panitas, lemparin jelek. Terus, Ma makan yuk. Makan aja dulu kamu. Enggak, ini aku udah belajar di YouTube, ternyata ada cara masak enak ini. Ya udah kamu aja deh. Udah kamu habisin aja itu. Itu istri macam apa bu kalau gitu tuh? Diapain itu istri kayak gitu? Diapain kalau ada istri kayak gitu? Karena dia merasa kalau di kantor sebagai direktur. Halo?